Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazria Sana dari kelas 12 IPS 3, nomor urut absen 26. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemberontakan G30S PKI. Latar belakang pemberontakan G30S PKI pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis atau Nasakom. Ajaran ini dimanfaatkan PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya. PKI juga berhasil memperkuat kependudukannya dalam percaturan politik Indonesia melalui ajaran Presiden Soekarno tersebut. Pada masa itu, PKI menjadi pesaing utama Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat memperburuk kondisi politik di Indonesia. Kondisi ini semakin memanas dengan ditemukannya dokumen Gilchrist pada Mei 1966. Dokumen Gilchrist ini berisi informasi keterlibatan Blok Barat dalam penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno. Dokumen ini diperkirakan berasal dari telegram Duta Besar Inggris di Jakarta, Andrew Gilchrist, yang ditunjukkan kepada kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat pada masa itu juga terkait dengan rencana pembentukan Angkatan Kelima. Rencana yang diajukan PKI tersebut ditolak oleh Angkatan Darat. Di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani, Angkatan Darat juga menentang keras penyusupan kaum komunis dalam angkatan bersenjata. Berbagai pertentangan tersebut mendorong PKI menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang berencana merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Jalannya pemberontakan G30S PKI. Pada 1965, PKI berusaha menyebarluaskan pengaruhnya di Indonesia. Untuk memperkuat pengaruhnya, PKI melancarkan aksi sepihak dengan cara menyerobot tanah milik kelompok elit tradisional untuk dibagikan kepada para petani miskin, pendukung PKI. Selain itu, PKI telah berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal Presiden, Cakrabirawa, Angkatan Udara, dan beberapa unit Angkatan Darat. PKI sering mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggota dan pengikutnya di Lubang Buaya. Latihan tersebut disamarkan sebagai latihan sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia. PKI dalam latihan itu memanfaatkan fasilitas AURI. Latihan di Lubang Buaya diadakan sampai akhir September 1965 dan diikuti sekiranya 30.000 anggota PKI dan organisasi-organisasi binaannya ketika suhu politik di Indonesia memanas. Kesehatan Presiden Soekarno tiba-tiba menurun. PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan jika Presiden wafat atau tidak mampu bertugas lagi. Oleh karena itu, PKI segera bertindak menyingkirkan lawannya. Dan pada 30 September 1965, pasukan pro-PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Beberapa petinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Suwodo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sasaran utama PKI adalah Jenderal A.H. Nasution, tetapi ia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, ajudan dan putri bungsu Jenderal A.H. Nasution, Bernafna Letnan, Satupire Tendean, dan Ade Irma Suryani
serta seorang pembantu letnan polisi bernama Karel Sasuit Tubun juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para korban tersebut kemudian dibawa ke sumur tua Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan. Para korban tersebut kemudian dibawa ke sumur tua Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Pada waktu yang bersamaan, G30 SPKI mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Gerakan tersebut mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melalui RRI pada 1 Oktober 1965. Mayor Mulyono yang ditunjuk oleh Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin Dewan Revolusi di daerah Yogyakarta. Mereka melakukan penculikan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kedua perwira TNI Angkatan Darat ini dibunuh oleh gerombolan PKI di Desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Pada peristiwa tersebut, PKI dianggap sebagai dalang utama. Meskipun demikian, hingga saat ini dalam peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan. Jadi inti dari peristiwa dari G30 SPKI ini bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal korban tewas, semakin bertambah di saat tergu penculik menembak serta membunuh seorang polisi dengan polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Neighborhood menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yang saat itu dipimpin oleh Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh Central Intelligence Agency atau Badan Intelijen Amerika yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar beritanya tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Peristiwa GS30 SPKI terdapat kisah 7 tokoh pahlawan revolusi yang jasadnya dibuang di sumur lubang buaya. Yang pertama ini Jenderal Ahmad Yani.
Ahmad Yani ini adalah satu di antara 6 jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Yang kedua, Maijen R. Sueprapto. Berdasarkan informasi dari laman sejarah TNI, Jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah, ini dibawa ke lubang buaya. Di sana ia dianiaya dalam keadaan tubuh itu terikat. Dan juga selanjutnya jenazahnya itu dilemparkan begitu saja ke dalam lubang sumur yang sempit yang juga menjadi lokasi pembuangan jasad korban penculikan yang lainnya. Yang ketiga, Maijen MT Haryono. Pada tanggal 23 November 1965, mayat MT Haryono ini ditemukan di sumur lubang buaya nomor 2 dari bawah di atas jenazah DI Panjaitan. Yang keempat, Maijen S. Parman. S. Parman ini disergap pada 1 Oktober 1965 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan arsip tersebut, 23 Oktober 1965, perwira yang pernah berjuang di peristiwa Madiun, APRA, DI Jawa Barat dan Jawa Tengah ini tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena dia menggunakan seragam Cakrabirawa. Yang kelima, Brigjen DI Panjaitan. DI Panjaitan ini diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Jadi pasukan berseragam itu yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah ya. Tapi ia mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput si Panjaitan itu agar bertemu dengan Soekarno. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan sehingga ia ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung dibawa pergi. Yang keenam, Brigjen Sutoyo Siswo Diharjo itu pada tanggal 19 November 1965. Penculikan Sutoyo ini terjadi pada 1 Oktober 1965 pagi. Yang ketujuh, Letu Pire Andreas Tandean. Jadi pada 9 Oktober 1965 menuliskan laki-laki keturunan Perancis ini bukan sasaran para penculik. Namun Tandean saat 1 Oktober 1965 pagi tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, atasannya, yang merupakan target sesungguhnya. Yang ke-8, DN Aidit. DN Aidit ini merupakan ketua PKI yang meninggal dibunuh 1965. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa pemberontakan G30S PKI. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.